Hari ini kita membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai selisih atau beda atau yang bisa dilambangkan dengan B. Yang sama, perhatikan barisan di bawah ini. A, A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B, titik, A tambah N kurang 1 kali beda. Ini merupakan barisan aritmatika. Nah, A itu sama dengan U1 atau suku pertama. A tambah B merupakan suku kedua atau U2. A tambah 2B merupakan suku ketiga atau U3. Nah, kalau A tambah 3B merupakan suku ke-4 atau U4. Dan seterusnya sampai A tambah N kurang 1 kali beda itu sama saja dengan suku ke N. Kenapa? Karena kita lihat suku pertama itu A. A tambah U2. Berarti di sini 2 kurang 1, 1 kali B, B. A tambah 2B. Suku ketiga. Kenapa suku ketiga? Karena 3 dikurangi 1, 2. A tambah 3B, suku keempat. Suku keempat berarti 1 jadi A tambah 3B. Nah, berarti kalau suku ke N berarti N kurang 1. Nah, berarti rumus dari barisan aritmatika adalah ini. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda, di mana UN adalah suku ke N dan A merupakan suku pertama, sedangkan N merupakan yang suku ke N-nya, terus bedanya itu adalah B. Nah, jadi kita ketahui bahwa barisan aritmatika mempunyai selisih atau beda yang sama. Untuk mengetahui beda, kita misalkan 1, 3, 5, dan seterusnya. Tadi kita lihat 1 ini merupakan suku pertama, 3 merupakan suku kedua, 5 merupakan suku ketiga. Berarti beda kita bisa ketahui dari suku, misalkan suku kedua kurang suku pertama sama dengan beda. Berarti suku keduanya itu 3 kurangi 1 sama dengan 2. Nah, bisa juga U3 kurang U2 sama dengan beda. U3 tadi kita punya apa? U3 itu 5. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nah, ini merupakan bedanya. Berarti kalau bedanya sama, berarti ini merupakan barisan dari aritmatika. Nah, beda itu B itu sama dengan beda, UN itu sama dengan suku N, dan UN kurang 1 merupakan suku N kurang 1 atau suku 3 dikurangi suku yang kita ini dikurangi suku sebelumnya. Misalkan 3 dikurangi 1 itu 5 dikurangi 3. Tidak bisa 5 dikurangi 1 karena beda itu merupakan sukunya ini dikurangi suku sebelumnya, berarti 5 dikurangi 3, 3 dikurangi 1, dan seterusnya. Oke, perhatikan suatu barisan 2, 4, 6. Manakah yang merupakan barisan aritmatika dari semua barisan ini? Mana yang merupakan barisan aritmatika? Berarti 2, 4, 6. 4 beda itu rumusnya UN kurang 1. Berarti 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Karena sama berarti ini merupakan barisan aritmatika. Selanjutnya negatif 11 dikurangi negatif 8. Negatif kali negatif berarti positif. Negatif 11 tambah 8 sama dengan negatif 3. Negatif 14 dikurangi negatif 11 berarti negatif 14 tambah 11 sama dengan negatif
3. Karena sama berarti ini merupakan barisan aritmatika. Selanjutnya 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. Karena sama berarti ini merupakan juga barisan aritmatika. Selanjutnya negatif 2 kurang negatif 8 sama dengan negatif 2 tambah 8 sama dengan 6. Berarti negatif 1/2 dikurang negatif 2 sama dengan negatif 1/2. Negatif ke negatif positif, tambah 2 sama dengan negatif 1/2 tambah 4/2. Berarti negatif 1 tambah 4 berarti 3/2. Karena beda, berarti ini tidak atau bukan barisan aritmatika. Berarti manakah yang merupakan barisan aritmatika? Itu A, B, dan C. Dapat barisan aritmatika sebagai berikut: 1, 4, 7, dan seterusnya. Tentukan suku ke 10 barisan tersebut. 1 merupakan suku pertama, 4 merupakan suku kedua, 7 merupakan suku ketiga. Suku pertama tadi itu 1, suku kedua itu 4, suku ketiga itu 7. Nah, yang ditanya adalah suku ke 10, berarti yang ditanya ini. Nah, kita hitung menggunakan rumus yang tadi, yaitu UN A tambah N kurang 1 kali beda. Nah, tapi sebelum itu, kan suku pertama kita sudah tahu, N-nya juga sudah diketahui, B-nya kan belum diketahui. Cara cari beda yaitu kita bisa peroleh dari 4 dikurangi 1 atau suku kedua dikurangi suku pertama itu sama dengan 3. Seterusnya, suku ketiga dikurangi suku kedua yaitu 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, bisa pakai yang ini atau yang ini, sama saja kan? Berarti U10 sama dengan 1 tambah 10 kurang 1 kali 3. U10 sama dengan 10 kurangi 1 itu 9. Dan jika ada seperti ini, kita dahulukan dulu perkaliannya. Berarti 1 tambah 27, 1 tambah 27 sama dengan 8. Jadi suku ke-10 barisan tersebut adalah 28. Berarti ini adalah 28. Selanjutnya, contoh selanjutnya, suku keempat dan suku ke-7 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 17 dan 29. Suku ke-25 barisan tersebut adalah, karena suku keempat itu berarti 17, U4 sama dengan 17. Suku ke-7 itu 29, berarti U7 sama dengan 29. Ditanya yaitu suku ke-25-nya. Nah, bisa gunakan rumus suatu barisan aritmatika yaitu A tambah N kurang 1 kali beda. Berarti yang diketahui itu suku keempat, berarti N-nya itu sama dengan 4. Berarti 17 sama dengan A tambah 4 kurang 1 kali beda. 4 kurang 1 sama dengan 3, berarti 17 A tambah 3B. Ini merupakan persamaan pertama. Selanjutnya diketahui suku ke-7. Gunakan rumus yang sama, berarti N-nya itu 7. Berarti ini UN itu 29 sama dengan A tambah 7 kurang 1 sama dengan 6. Berarti 29 sama dengan A tambah 6B. Ini merupakan persamaan kedua. Nah, kita bisa menggunakan eliminasi substitusi untuk mencari nilai A dan nilai B. Kita pakai persamaan yang besar di atas. Kenapa? Karena supaya menghindari angka negatif, berarti 29 sama dengan A tambah 6B. Yang di bawahnya itu kita bisa tulis 17 sama dengan A tambah 3B. Selanjutnya kita gunakan eliminasi. Di sini kita bisa menggunakan tambah atau kurang tergantung pada yang kita mau eliminasi. Nah, karena A dan A koefisien sudah sama, berarti
Kita kalau A tambah A itu kan sama dengan 2A, tidak dapat mengeliminasi nilai A, berarti kita harus pakai kurang supaya A kurang A itu sama dengan 0. Berarti 29 kurang 17 itu sama dengan 12, 6B kurang 3B sama dengan 3B, dan karena 3 kali B berarti dipindah ruaskan, berarti 12 bagi 3 sama dengan 4, berarti B itu sama dengan 4. Karena ketahui B sama dengan 4, kita substitusi ke salah satu persamaan, bisa gunakan persamaan 1 atau persamaan 2. Sebaiknya kita gunakan persamaan yang angkanya kecil, berarti kita gunakan persamaan 1. 17 sama dengan A tambah 3B, B itu sama dengan 4, berarti kita ganti nilai B nya dengan 4, berarti 17 sama dengan A tambah 3 kali 4, berarti 17 sama dengan A tambah 12, 3 kali 4 itu 12, berarti kita karena di sini positif pindah ruaskan jadi negatif. 17 kurang 12 itu sama dengan A. Berarti A itu sama dengan 5. Selanjutnya UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Nah, ditanya itu kan suku ke 25, berarti di sini N-nya 25. Nah, berarti U25 sama dengan A-nya sudah diketahui 5 dan N-nya itu 25, kurangi 1 dikalikan 4. Karena kenapa 4? Karena bedanya 4. Berarti U25, 25 kurang 1 itu 24. Berarti di sini perkalian terlebih dahulu, berarti 24 dikali 4. 24 kali 4 itu 96, baru ditambah dengan 5, berarti U25 itu 101. Oke. Soal berikutnya, Dira diberi uang saku orang tuanya setiap minggu sebesar Rp200.000. Jika setiap minggu uang sakunya bertambah Rp15.000, maka tentukan uang saku Dira pada minggu ke-5. Berarti Dira diberi uang saku sebesar 200, berarti A-nya itu Rp200.000 dan bertambah setiap minggunya yaitu 15, berarti bertambah itu bedanya selisih antara minggu pertama dan minggu kedua itu 15.000. Nah, uang saku pada minggu kelima adalah berarti U5 yang ditanya. Nah, kita gunakan baris rumus yang tadi UN, kemudian A tambah N kurang 1 kali beda, berarti karena A nya itu 200, N nya itu 5 kurang 1 dan B itu 15, berarti 5 kurang 1 4, berarti 200 tambah 200.000 tambah 4 kali 15.000. Nah, 4 kali 15.000 berarti 60.000. 200 tambah 60.000, 200.000 tambah 600.000 berarti sama dengan Rp260.000. Berarti uang saku Dira pada minggu kelima yaitu Rp260.000. Nah, kita masuk pada berikutnya yaitu deret aritmetika. Deret dengan barisan yaitu kalau barisan itu biasanya koma, berarti kalau deret itu tambah, berarti misalkan U1, U2, U3 dan sampai UN ini merupakan barisan aritmetika, ini barisan. Jadi kalau deret kita jumlahkan semua suku. Nah, misalkan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya tambah 98 tambah 99 tambah 100, berarti jumlah dari semua bilangan ini adalah berapa? Nah, kalau jumlah berarti itu deret. Nah, kita bisa ketahui dengan menggunakan rumus deret aritmetika yaitu Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A tambah N kurang 1 dikali beda. Nah, bisa gunakan rumus ini jika diketahui nilai N-nya, A, dan nilai bedanya. Sedangkan gunakan rumus ini jika kita ketahui nilai N, A atau suku pertama dan suku terakhirnya. Misalkan saat ini kita bisa menggunakan rumus yang ini.
karena sudah diketahui suku terakhirnya itu 100. Berarti SN karena 1 itu suku pertama, 2 itu suku kedua, 3 itu suku ketiga, berarti 98 itu suku ke 98, 99 itu suku ke 99, dan 100 berarti suku ke 100. Nah, berarti jumlah dari bilangan itu berarti SN-nya itu sama dengan 100. Berarti 100 bagi 2 sama dengan 1 tambah 100. 100 sama dengan 100 bagi 2 50. 1 tambah 100 berarti 101. Berarti 100 sama dengan 5050. Nah, bisa juga gunakan rumus ini. Misalkan coba kita gunakan rumus ini, SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali beda. S100 sama dengan 100 per 2 dikali 2, A-nya itu tadi 1. Berarti 1 tambah 100 dikurangi 1 kali beda antara ini 2 dikurangi 1 itu 1, berarti ini 1. Nah, berarti S100 sama dengan 100 bagi 2 itu 50 tambah 2 dikalikan 2 kali 1 itu 2 tambah 99 kali 1 itu 99, berarti ini S100 sama dengan 50, 2 tambah 99 itu 101, berarti ini sama dengan 5050. Nah, dari suatu data matematika diketahui U3 itu 13 dan U7 itu 29. Jumlah 25 suku pertama daerah tersebut adalah, nah, diketahui barisannya. Berarti U3 itu 13, U7 itu 29. Ditanya itu jumlah 25, berarti karena jumlah berarti ditanya itu S 25, berarti S 25 sama dengan titik-titik. Nah, karena diketahui U3 dan U3 itu merupakan barisan, berarti kita gunakan rumus barisan. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. N-nya itu sama dengan 3. Berarti U3 itu sama dengan 13, berarti 13 sama dengan A tambah 3 kurang 1 kali beda. 3 kurang 1 itu 2, berarti 13 sama dengan A tambah 2B, merupakan suku bukan suku, persamaan pertama. Nah, diketahui juga U7, berarti itu merupakan barisan, gunakan rumus yang ini. Berarti U7 nya itu 29, berarti 29 sama dengan A tambah 7 kurang 1 kali beda. 7 kurang 1 sama dengan 6, berarti 29 sama dengan A tambah 6B, merupakan persamaan kedua. Nah, berarti kalau di sini kita gunakan eliminasi substitusi yang tadi. Nah, berarti kita gunakan yang persamaan yang kedua. Kenapa? Karena supaya menghindari angka negatif, berarti kita gunakan persamaan yang angkanya besar-besar. Berarti 29 kemudian A tambah 6B, dan di bawahnya baru persamaan pertama. Berarti karena A dengan A sudah koefisiennya sudah sama, berarti kita dapat dikurangi. Nah, kurangi berarti 29 kurangi 13 itu sama dengan 16, dan A kurang A itu 0, 6B kurang 2B itu sama dengan 4B. Berarti karena 4 ini sama saya dengan 4 kali B, berarti kita pindahkan, berarti 16 bagi 4, dan B nya itu sama dengan 4. Sudah diketahui B itu sama dengan 4, kita gunakan salah satu persamaan. Kita gunakan misalkan persamaan satu saja. Persamaan satunya 13 sama dengan A tambah 2B, kita ganti nilai B dengan 4, berarti 13 sama dengan A tambah 2 kali 4. 2 kali 4 itu sama dengan 8, berarti karena ini positif, berarti dipindahkan jadi negatif. 13 kurangi 8 itu sama dengan A. 13 kurangi 8 itu sama dengan 5, berarti A nya itu sama dengan 5. Nah, ditanya itu jumlah 25 suku
pertama deret tersebut berarti S25. S25 itu kita gunakan rumus S25 sama dengan 25 per 2 dikalikan 2 kali A nya sudah diketahui itu 5, berarti 2 kali 5 tambah 25 kurang 1 kali 4, berarti B nya 4 itu berarti S25, 25 per 2 kali 5 itu 10, 25 kurang 1 itu 24 dikali 4, berarti S25 yaitu kita bisa, karena ini kan bilangan genap, semuanya di sini genap, berarti kita sederhanakan saja. 10 bagi 2 itu sama dengan 5. 24 dibagi 2 itu sama dengan 12. Berarti S25 sama dengan 25 dikalikan 5 tambah 12 kali 4. Berarti 12 kali 4 itu 48. Berarti S25 tambah 5 karena 48 itu tambah 5 itu berarti kita bisa dapat 53 dikali 25 itu kita bisa 5 kali 2 itu 10, 3 kali 5 itu 15, 5 kali 5 itu 25, 2 kali 3 itu 6, berarti tambah 6, 25 tambah 6 itu 31, berarti ini taruh 3, ini taruh 1, berarti 5, 1 tambah 1 itu 2, 0 tambah 3 itu 3, berarti taruh 1, berarti jawabannya 1325. Nah, selutas tali dipotong menjadi 6 bagian yang membentuk baris deret aritmetika. Bila potongan tali terpendek adalah 6 cm dan yang terpanjang 26 cm, maka panjang tali semula adalah temukan selutas tali yang dipotong menjadi 6 bagian. Terpendek itu 6 dan yang terpanjang 26. Berarti terpendeknya itu 6 cm, terpanjangnya itu 26 cm. Terpendek itu kita bisa atau sama dengan A, dan yang terpanjang itu suku terakhirnya itu UN atau U6. Kenapa U6? Karena dipotong menjadi 6 bagian. Berarti karena ditanya itu panjang tali semula, berarti kan suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku keempat tambah suku kelima tambah suku ke-6, berarti ditanya itu S6. N nya itu kan kita bisa gunakan rumus yang ini, Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Kenapa gunakan rumus ini? Karena sudah diketahui suku terakhirnya, berarti N nya itu tadi 6 per 2, A nya itu terpendek itu 6 tambah suku terakhirnya 26, berarti karena di sini bilangan genap atau bilangan yang dapat dibagi dengan 2, berarti kita bagi dulu. 6 dibagi 2 itu 3, 26 dibagi 2 itu 13, berarti S6 sama dengan 6 dikalikan 3 tambah 13 itu 16, berarti S6 sama dengan 6 kali 6 itu 36, 6 kali 1 itu 6, D6 tambah 3 itu 9, diturunkan 6, berarti panjang tali semula yaitu 96.